Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi kita akan melihat situasi di mana hari ini juga sudah ada negara lain yang di mana WNI ini sedang memberikan hak suaranya di pemilu 2024. Dan untuk hari ini ada salah satunya adalah dari Brunei Darussalam. Dan sudah ada di layar Zoom kami saat ini bersama saya ada Bapak Haji Ahmad Dovir, ya, Ketua PPLN Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk ya. Sudah mulai dari jam berapa Pak di waktu setempat? Dimulai dari jam 8 tadi waktu Brunei Darussalam. Baik, dan akan berakhir di pukul berapa? Akan berakhir jam 6. Jam 6 sore ya, waktu setempat. Oke, berarti ya, baik, berarti cukup lama ya berlangsungnya daripada di Indonesia sendiri. Nah, untuk metode TPS ini sendiri di Brunei Darussalam adanya di mana saja, Pak? Untuk di Brunei Darussalam, karena di Brunei Darussalam ini yang notabene negaranya tidak mengenal demokrasi, jadi kita hanya diperbolehkan di area KBRI Bandar Sri Begawan. Jadi ada 25 TPS, semuanya ditumpukan di area KBRI Bandar Sri Begawan. Baik, berarti untuk pemilihnya pun dari warga negara Indonesia cukup banyak ya. Total ada berapa, Pak? Kalau untuk DPT yang tersaring DPT yang sudah divalidasi, yang sudah diumumkan oleh KPU dan kemudian diumumkan juga oleh teman-teman PPLN Bandar Sri Begawan, itu 19.179. Baik, cukup banyak ya Pak ya? Ya banyak sekali. Baik, untuk Bapak sendiri sebagai Ketua PPLN, untuk di metode TPS sekarang ini ada berapa total yang juga sesama anggota PPLN? Kita anggota PPLN ada 7, kemudian dibantu oleh sekretariat, jadi semuanya 10, Bu. Oke, total semua 10. Kalau sebelumnya saya sempat lihat nih ada anggota PPLN juga, ada kemarin di Nairobi, Kenya, kemudian juga ada di Posko Rusia, ini sempat memakai baju khas Indonesia gitu ya. Apakah di Brunei juga sama nih Pak? Ya kurang lebih, Bu. Kurang lebih di Brunei kita memakai baju adat-adat, pakai baju Indonesia, sama kita ada perlombaan di setiap TPS, jadi untuk mempercantik TPS-nya masing-masing, jadi mereka bisa mengkondisikan suasana seperti suasana di Indonesia. Oke, dan untuk metode masih sama ya seperti di Indonesia sendiri ya? Iya, betul. Baik. Jadi di Brunei Darussalam ada 2 metode, yaitu pertama metode TPS dan yang kedua POS. Karena teman-teman yang memang agak sulit untuk mempunyai izin karena pekerjaannya, jadi kita metode POS-nya sebanyak 1.115. Kalau metode TPS-nya itu ada TPS 25 TPS. Jadi rata-rata satu TPS itu ada yang 800, 500, ada yang 1.000, ada yang 1.000 lebih. Jadi bervariasi. Jadi mengikut keadaan penentuan dari sidalinya, Bu. Baik. Dan juga tadi udah kalau di Brunei sendiri kan untuk waktunya dengan di Indonesia itu disamakan dengan waktu Indonesia bagian tengah ya? Iya, betul. Baik. Nah, kalau gitu beda 1 jam dengan waktu Indonesia Barat. Nah, tadi udah dimulai juga dari pagi. Sekarang situasi terkini di tempat pemungutan suara bagaimana, Pak?
Wah, lumayan rame nih. Jadi kalau dari pantauan tahun-tahun yang sebelumnya yaitu 2019, 2014, masyarakat berantusias itu biasanya setelah siang hari. Jadi siang hari karena mereka sebagian besar ada yang bekerja di pagi. Jadi izin untuk keluar dari majikan itu setelah zuhur, setelah jam 12. Oke, nah sekarang juga mungkin kalau dilihat tadi kan cukup banyak ya DPT-nya atau daftar pemilih tetapnya. Tetap. Nah, apakah sejauh ini adakah yang mungkin masih tidak bisa ikut memilih di tahun ini dalam pemilu 2024 karena mungkin terkendala persyaratan terkait dengan dokumen dan lain sebagainya? Iya, memang ada. Jadi teman-teman itu sebagian besar yang mungkin karena tidak begitu memperhatikan informasi yang disampaikan oleh teman-teman PPLN, mungkin tidak ngecek medsos yang ada dimiliki oleh PPLN, sehingga mereka kebanyakan yang belum terdaftar di Brunei Darussalam itu ada yang masih terdaftar di tanah air. Jadi mereka yang masih terdaftar di tanah air kemudian tidak menguruskan tanda milih di Brunei Darussalam, mereka tidak ada hak untuk memilih. Jadi teman-teman yang ini yang tidak ada hak untuk memilih. Tapi untuk selebihnya kalau memang mereka disuruh ngecek di DPT online, cek dptonline.kpu.go.id, ternyata mereka tidak terdaftar sama sekali. Artinya di DPT Brunei tidak terdaftar, DPT LN pun tidak terdaftar, di DPT nasional juga tidak terdaftar, maka mereka dimasukkan DPK. Jadi yang ini kayaknya agak banyak juga, insya Allah. Nanti kita akan memfasilitasi mereka di sore hari karena mengikut TKPU-nya. Jadi DPK ini diperbolehkan menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum penutupan TPS. Itu pun akan dilayan kalau surat suara masih tersedia. Baik, artinya tinggal berapa sisanya aja gitu ya Pak ya? Iya ya. Baik. Dan kalau sebelumnya, apakah cukup banyak melakukan sosialisasi sebelum mengadakan sebelum hari H ini, Pak? Ya, alhamdulillah banyak sekali kita mengadakan sosialisasi. Jadi selain di Brunei ini ada 4 daerah Brunei Muara sendiri yang ada kedutaan besar Republik Indonesia, kemudian daerah Tutong, daerah Blae, daerah Temburong. Keempat daerah ini kita mengadakan sosialisasi, jadi menyerukan kepada semua masyarakat Indonesia yang menyebar di seluruh Brunei Darussalam untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 11 Februari tahun 2024 yang hanya diadakan di KBRI. Itu sudah beberapa kali kita gunakan untuk sosialisasi, dan sosialisasi juga kita sampaikan di tempat-tempat perkumpulan masyarakat, tempat-tempat pengajian, tahlil, yasinan. Itu kita juga gunakan untuk mensosialisasi teman-teman, diharap untuk hadir pada tanggal 11 Februari dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KPU. Baik, Pak, pesan ke mahasiswa juga, ya. Teman-teman mahasiswa juga kita kita sosialisasikan, dan alhamdulillah dari sekian banyak teman-teman mahasiswa ikut berpartisipasi sebagai KPPS. Baik, Pak, untuk pesannya mungkin siapa tahu untuk di negara lainnya baru akan melaksanakan pemilu 2024 untuk warga negara asing yang domisilinya di luar, pesannya Pak? Alhamdulillah, ini pesan yang sesuai dengan dijalankan di Brunei Darussalam. Kita menghindari penumpukan karena tertumpu di satu tempat yang tempatnya pun tidak seberapa luas sekali. Jadi kita menggunakan sistem membuka posko infocom.
Posko Infocom ini agak jauh dari KBRI. Kira-kira kalau perjalanan bus yang secara normal, secara biasa itu dalam 3 menit. Jadi kita mempersediakan kepada mereka 20 bus untuk shuttle bus mengangkat dari Infocom menuju KBRI. Jadi alhamdulillah sejauh ini dari pagi tadi sampai jam sekian ini, jam 12 waktu setempat, ini tidak ada yang dirisaukan. Jadi penumpukan alhamdulillah dapat terkendali. Jadi kita fokuskan mereka yang datang ke KBRI harus sudah mempunyai surat panggilan dari PPLN, baik yang dari Infocom ataupun dari undangan yang sudah diberikan oleh PPLN 2 minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara hari ini. Baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak. Selamat kembali melaksanakan tugasnya pada hari ini. Semoga lancar selalu ya. Terima kasih sama-sama. Mohon doanya mudah-mudahan dari sekarang sampai nanti selesai berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Salam hormat dari teman-teman PPLN Bandar Sri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian perbincangan saya dengan Ketua PPLN dari Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam, yaitu Haji Ahmad Dovir. Dan demikianlah situasi di tempat pemungutan suara yang berada di Brunei Darussalam tersebut. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.